sebenarnya stunting itu tidak hanya urusan kemiskinan, tidak selamanya data yang muncul ke publik ke atas ke kabupaten atau kota itu adalah data valid yang ada di desa. Dari 15 itu ternyata yang muda hanya 4 orang, Mas. Halo Sobat Tori, ketemu lagi kita di episode di series yang berbeda dari sebelumnya. Di series ini kita akan banyak ngobrolin tentang isu-isu pembangunan desa. Sudah hadir bersama saya Mas Deis hari ini. Halo Siap. Deis. Siap. Apa kabar Mas? Makasih udah hadir Mas Unjemaka. Gimana kasih diundang ini? Oh ya, sama-sama Mas. Sibuk apa sekarang ini Mas? Kesibukan apa ya? Selain sebagai orang tua pedesa masih sibuk berdesa. Ya, melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk desa lah. Hanya itu kesibukannya. Jadi kan pendamping di Sidoarjo Mas? Enggak, saya kebetulan sejak ada undang-undang desa ini saya sudah mendampingi di 5 kabupaten ya, 5 kabupaten. Dan kebetulan hampir setiap tahun itu ada pergeseran. Saya ini udah jalan 2 tahun di Kabupaten Gresik. Awalnya dulu di Probolinggo tahun 2016, kemudian 2017 saya di Kota Batu, kemudian 2018 akhir saya di Sidoarjo, pernah di Sidoarjo sampai 2020 di Sidoarjo, kemudian ke Kabupaten Madiun 2020 sampai 2021. 2021 sampai sekarang di Gresik, tetangga. Jadi rutenya dari timur ke barat. Ya kan? Dari timur ke barat, Probolinggo, Batu, Betul. Sidoarjo, Madiun, terus Gresik kan. Keresidenan selesai lah. Keresidenan selesai. Oh iya, Iya. Tapal Kuda, Apa namanya? Metropoli, ke Madiun itu Matraman, ya. sekarang di Pantura. Ya, begini. Ini kalau digabung, kebetulan dulu saya juga di program sebelumnya, program desa juga ada dari Kementerian Dalam Negeri dulu, namanya PMP Mandiri. Saya di Madura. Di Madura saya 4 tahun ya, 4 tahun. Artinya seluruh keresidenan sudah lah. Nggak mau pindah-pindah lagi sih. Jadi perjalanannya udah panjang banget Mas ya, sama desa Mas ya? Ya nggak juga karena setiap daerah itu punya problematika tersendiri, punya kultur yang berbeda juga. Jangankan antar keresidenan gitu ya, antar di dalam kabupaten antar desa aja itu udah berbeda. Ada yang tipologinya begini, ada yang tipologinya gitu. Karesidenan itu hanya ada di Jawa Timur ya? Iya, di Jawa Timur itu ya ini. Iya, Jawa Timur aja kan yang karesidenan itu. Kayaknya sudah begitulah. Cuman dulu kan ada sejarahnya juga ya kenapa ada keresidenan. Tapi memang faktanya sependek pengetahuan saya di dunia desa ya, memang berbeda, tipologi masyarakatnya berbeda. Saya kebetulan rumah saya juga di metropolis ya, di Surabaya Coret, kalau ngomongin Surabaya Coret, Waru ini kan tipologi perkotaan, kuto tapi desa. Ini karakternya ibu-ibu gampang. Orang kota itu kan kayak tidur. Iya. Banyak terlihat pintar. Kan belum tentu pintar juga. Iya, karena Bisa. karena mungkin kan di kota itu kan mereka lebih
lebih mudah aksesnya. Informasi kan Mas? Ya, Kan itu i aja. ada juga sih kepedulian kalau saya lebih ke kepedulian orang kota itu minim ya. Dia hanya peduli pada wilayah pengamatan saja. Untuk tindakan biasanya hitung-hitungan kalau orang kota. Kalau di desa, enggak, rata-rata di desa itu masih bisa lah kita ajak untuk bekerja tanpa memikirkan gaji dulu. Tapi kalau di kota nggak bisa. Masih Nggak bisa. budaya gotong royongnya kuat berarti. Kuat, kalau di desa kuat. Misalnya di kota ada budaya begitu itu sangat luar biasa bagi saya. Itu pasti tidak dalam waktu yang singkat dan juga keterlibatan tidak mungkin dari satu aspek. Iya. Tidak mungkin terus satu orang kemudian menafsirkan diri untuk saya menggagas saya menggagas ini. Itu kalau tidak saya kira nggak ada. Iya, Nggak ada. Oke Mas, saya mau ngobrol tentang desa, cuman dari sudut pandang penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam hal pencegahan stunting. Nah, saya nemu data, Mas. Saya barusan lihat data. Itu saya bacakan ini. Itu jadi ada hasil survei dari SSGI. Itu ternyata prevalensi stunting balita di Jawa Timur itu masih ada 19,2% di tahun 2022. Nah, ini ada yang menarik. Jadi ternyata dari 38 kabupaten kota, Mas, itu ada 20 kabupaten yang persentasenya itu sudah baik. Nah, ada 5 kabupaten kota yang itu nilainya rendah. Kota Surabaya, Sampang, Pamekasan, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Nah, yang menarik, ini yang menarik Mas, ini nggak sengaja dapat data. Yang menarik, ada survei dari BPS yang dirilis tahun 2021. 10 kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Ada Sampang, Bangkalan, Sumeneb, Probolinggo, Tuban. Nah, apakah ada hubungan antara kemiskinan dan stunting? Karena tadi prevalensi balita, Sampang itu terendah nomor 2. Tapi kemiskinannya itu nomor 1 di Jawa Timur, Mas. Ini kok menarik data ini ya? Iya. Menurut sampean bagaimana? Saya berangkat dari data dulu nih. Ya. Banyak orang berpikir bahwa stunting itu kalau di awal ya. Saya beruntung, saya justru sebagai mantan tenaga ahli di pelayanan sosial dasar namanya dari Kementerian Desa. Di awal ada program ini yang digempur-gempur oleh pemerintah. Saya juga sebenarnya juga masuk di frame berpikir yang sama dengan masyarakat ini. Jadi urusan kesehatan itu dipasrah bongkokkan kepada tenaga kesehatan. Urusan pendidikan dipasrah bongkokkan kepada guru. Ini sebenarnya cara berpikir yang salah dalam menangani sebuah permasalahan. Ternyata begitu. Sebenarnya stunting itu tidak hanya urusan kemiskinan, tetapi juga yang paling penting itu adalah bagaimana pengetahuan masyarakat tentang stunting itu yang sebenarnya seperti apa. Itu juga. Kalau toh kemudian kebetulan datanya begitu, saya rasa ya mungkin logika aja ya. Namanya juga data ya. Logika aja tapi kota Surabaya apa miskin ya? Saya begitu. Apa kategori miskin ya? Kalau kemiskinan nggak masuk. Iya. Jadi kalau yang miskin itu Sampang, Bangkalan, Sumeneb, Probolinggo, Tuban itu tahun 2021 kemiskinan itu yang miskinan. Saya dulu ada Bondowoso apa itu. Ya. Dan yang menarik itu Sampangnya itu. Jadi Sampang itu ternyata nomor 2 terendah setelah kota Surabaya.
stuntingnya, terendah dia. Berarti kan bagus. Jadi jangan-jangan ini kita selama ini salah atau gagal paham nih melihat pendekatan tentang penanganan stunting. Ya kan? Iya, Saya jadi mikir, bisa jadi. kok aneh ya datanya ya? Kan harusnya linear nih ya, ada keterkaitan hubungan. Jadi kalau miskin, ya pasti stuntingnya tinggi. Iya. Tapi ini enggak. Loh, stunting kok rendah ya? Iya. Ya itu tadi sih, kalau saya melihat itu ya, kenapa demikian ya, lagi-lagi data ya. Jadi stunting itu kita tidak bisa melepaskan stunting atau apapun itu tidak hanya stunting ya, itu tidak lepas dari data. Bahwa kemudian data BPS bicara seperti itu, maka ya itu hak yang mengeluarkan data. Iya. Tapi saya lebih pada bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi itu, orang tidak melihat hanya sesederhana itu melihat stunting. Saya kira jika kemudian di satu kabupaten kota secara global ada kabupaten yang kategori lokus stunting menurut Bappenas atau dari pemerintah pusat, itu kan pasti pemerintah pusat yang menilai itu. Ada yang kedua K misalnya, atau dari yang berwenang mengeluarkan data itu. Saya kira dia pasti dari proses data itu gitu kan. Namun saya sejak keluarnya PP 21 ya, PP tahun 22 tahun 2021 ya. BP 72. PP 72 tahun 2021, saya kira itu sudah kalau segi pemerintah ya, itu sudah ideal saya rasa arahnya pemerintah pusat ke bawah begitu ya, untuk pencegahan dan penanganan stunting. Bahwa kemudian pelaksanaannya itu kan ada, seingat saya ada 8 aksi ya, dan salah satu aksi yang utama itu adalah bagaimana proses dari aksi pertama sampai aksi ke-8 itu dilakukan betul-betul di pemerintah daerah gitu kan. Apa itu? Pertama ada analisa data, kemudian ada rembuk, ada kemudian eksekusinya di saya lupa urutannya itu ya, tapi saya coba browsing ya biar saya tidak salah-salah ya. BP 72 ini. Nah, kira-kira 72. Yang analisis kemudian direncana gitu ya. Jadi gini, di daerah ketika ada analisa data ini dilakukan di Sampang misalnya atau di kota Surabaya. Analisanya dari mana? Tentunya melihat kondisi existing yang ada di desa itu atau di daerah itu misalnya. Kalau di Surabaya kan tidak ada kota ya, karena kebetulan saya juga tidak pernah di kota sih mengurusi terkait stunting ini. Di desa misalnya, dia ada proses analisa dulu bagaimana sih kondisinya, dan kondisi yang tahu itu adalah kader masyarakat, kader kesehatan yang ada di masyarakat. Kader kesehatan dari data itu kemudian masuk ke teman-teman nakes sebagai pembina utama di bidang kesehatan, baru kemudian dilakukan perencanaan, diapakan ini data, kan begitu ya. Setelah perencanaan baru dirembuk. Dirembuk itu berkaitan dengan eksekusi. Eksekusi itu misalnya, menurut saya ya, jika misalnya satu periode pemerintahan itu kan 5 tahun ya di kabupaten kota ya. Jika kemudian pada tahun awal pemerintah itu misalnya ada persentase 19%, jika tidak ada penurunan, saya rasa itu berarti kan tidak proses perencanaan itu tidak berjalan dengan baik di aksi-aksi stunting itu sesuai dengan arahan. Saya kira
di situ. Setelah perencanaan nanti baru kemudian dilakukan rembuk. Rembuk itu untuk menentukan bagaimana si desa atau kan kabupaten, dari desa dulu tentunya kan, karena data itu tidak mungkin atau dari kelurahan kalau yang di kota tidak mungkin menjadi data kota sampai ke ditentukan misalnya lokus di daerah itu ada. Jadi ada lokus stunting di kabupaten, ada lokus stunting juga desa. Jadi kabupaten itu juga bisa menentukan lokus stunting. Misalnya desa ini atau kecamatan ini masuk lokus, itu wewenangnya bupati untuk menentukan itu. Baru kemudian aksi selanjutnya itu apa? Jika kemudian kondisi existing itu 1, 2, 3 langkah aksi dilakukan, rembuk dilakukan, kemudian dieksekusi. Eksekusi itu salah satu dilakukan menggunakan memanfaatkan namanya kader pembangunan manusia atau kader desa yang khusus menangani kegiatan stunting yang ada di desa tersebut gitu kan. Kenapa harus ada itu ya? Karena memang kader itu, kita tahu nggak kader posyandu? Iya. Pernah tahu itu ya? Tahu. Jadi kader posyandu itu kalau menurut saya itu sama dengan perannya itu ya, sama dengan pengurus masjid atau pengurus sholat. Maksud Gimana? karena setiap kader itu ya begini, ini kerjaan yang enteng, gajinya tidak jelas, tetapi sangat signifikan dan itu berpengaruh khususnya terkait dengan kesehatan. Khususnya stunting ini ya. Lebih khusus lagi ke stunting. Ada kader posyandu, ada kader itu ya, kader pembangunan manusia itu, ada posyandu, ada kader Jemanti, ada macam-macam itu, salah satunya terkait dengan itu. Karena saya bilang demikian, seingat saya sampai hari ini maksimal gaji mereka per bulan 200.000. Oh iya, Mas. 200.000. Pertemuan mereka itu setiap bulan ada. Ampun ya. Yang mereka urus itu minimal ada sekitar di satu pos ya. Jadi ada namanya posyandu. Posyandu itu di setiap desa itu minimal ada 2. Sekecil desa ya. Jadi saya ke Madiun kemana itu. Desa paling kecil minimal punya 2 pos. 2 pos. Ada misalnya yang di daerah kota itu, daerah kota misalnya saya di Gresik sekarang, di daerah Kebomas itu misalnya, ada yang sampai 12. 12 pos. 12 pos itu, kader itu, satu pos itu maksimal hanya 5 orang. Gajinya 200.000. Itu dia harus melakukan dan mengakses data sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan saya itu adalah, saya pernah punya pengalaman di salah satu kabupaten deh. Saya enggak bisa menyebut ya, tidak bisa saya sebut karena ini sangat sensitif gitu ya. Jadi Kecamatan A itu masuk lokus stunting kabupaten. Kemudian rame Mas. Protes. Karena apa sing garai protes itu? Karena kades itu izin ya. malu karena Desanya itu tadi ada stunting menjadi titik yang karena kan prioritas penggunaan dana desa itu dari Kementerian Desa, seingat saya mulai 2019 sampai tahun ini itu pasti ada stunting di situ. Artinya dia harus mengalokasikan dana untuk pencegahan dan penanganan stunting di desa. Jika kemudian ada stunting, tentunya dia malu. Dan izin ya, gengsi juga ya. ya, Desa saya kok iki ya apa wis rong periode dadi kok ya pancet ae stunting kira-kira begitu. Di satu desa itu kejadian seperti itu, diprotes. Kemudian camatnya bingung. Karena ternyata kan itu ada by name by address itu nanti Mas. Kalau udah ada lokus stunting itu ada by name by address. Di situ akan ada dilema. Dilemanya begini. Ada data stunting itu yang dibuka ke publik, ada yang tidak. Tapi rata-rata ditutup. Iya, paham. Kenapa ditutup? Karena ini terkait dengan psikologi ya. Psikologi ibu, psikologi keluarga dan segala macam. Ya, di situ kemudian saya menemukan, saya bingung juga, kenapa ya orang ini protes, tetapi ini menjadi lokus.
Kemudian saya lakukan datang, saya mendekati ke situ, ke sebuah desa itu. Kemudian saya berinisiasi menjemput informasi langsung dari bawah. Dengan apa? Kader kesehatan tadi, kader posyandu. Kader posyandu. Saya ajak mereka kader posyandu, tetap saya ajak Pemdes, tetap ada pendamping lokal desa. Kebetulan partner kita ada di bawah pendamping desa, pendamping lokal desa. Saya suruh duduk aja dia mendengarkan. Posyandu itu yang saya otak-atik. Akhirnya di sana ditemukan tidak selamanya data yang muncul ke publik ke atas ke kabupaten atau kota itu adalah data valid yang ada di desa. Fakta ini saya temukan di situ. Artinya apa? Tidak, ya itu kebutuhan data. Betul. Ya tergantung sekarang kan. Data begitu Pak Tarta. Betul. Data itu kebutuhannya siapa dulu gitu kan. Iya, betul. Jika kebutuhannya mendapatkan bantuan, itu ada bantuannya loh. Iya. Desa, kabupaten dapat locus standing itu dapat bantuan dari pusat. Ada tambahan lah. Kalau orang berpikirnya menyelesaikan persoalan itu betul-betul, saya rasa dia akan membenahi datanya. Tetapi jika orang berpikir itu tidak ke sana, lebih senang ada bantuan. Lebih senang kalau kabupatennya ada lokus. Karena ada tambahan dan ada Afirmasi khusus dari pusat maupun dari daerah biasanya. Betul sih. Jadi artinya kan saya mau bilang bahwa sebenarnya data itu kan menjadi salah satu adjustment Ya, buat ya. penyelenggaraan pemerintah daerah itu kan merumuskan kebijakan sebenarnya begitu. Tapi terkait di balik layarnya bagaimana itu kan mungkin kita bukan orang statistik yang Betul. bisa ngomongin itu secara mendalam. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah yang kader posyandu tadi itu, Mas. Iya. Ya, jadi kan sebenarnya itu kalau saya koreksi Mas, kalau sampai tadi bilang di awal kerjaan mudah, kerjaannya sebenarnya bukan mudah sebenarnya, tapi ini pekerjaan yang mulia. Ya, ya. Kerjaan mulia. Makanya saya coba kayak Matut itu, kayak apa namanya? Tapi gajinya bercanda. Kalau kader posyandu ini gaji siapa ya? Dari mana? Dari Pemdes. Kalau sekarang itu dari Pemdes. Dari APBD. Jadi ada sejak tahun 2017, sejak awalnya di awal undang-undang desa itu masih include ke Kementerian Kesehatan, tapi sejak 2017 kemudian diinkludkan ke dana transfer yang dari DD itu. Dari DD itu. Sehingga kalau dulu yang memberikan insentif namanya kepada kader posyandu atau kader kesehatan itu dari Nakes atau dari Puskesmas, sejak 2017 itu dari Pemdes. Dari Pemdes sudah. Jadi Pemdes yang menggaji. Itu maksimal Mas ya, 200.000 itu Mas ya. Loh, maksimal. Jadi ada yang di sejauh sampai hanya 50, ada yang hanya 100.000. Itu per bulan atau per bulan? Jangan bilang per hari. Enggak, maksudnya per pos dia ngasih 100.000 atau per orang? Per orang. Jadi kader ini kan bagian dari lembaga, dari PKK ya, dari lembaga formal yang ada di desa. Kader ini kemudian ada SK, jadi dia dasarnya dari situ, SK kepala desa, kemudian dia itu dasarnya dia untuk memberikan ini. Dasarnya nanti dari mana alokasinya itu mestinya dari 8 aksi itu ada peraturan bupati atau apa yang menentukan. Enggak, maksud saya tadi yang enggak ya kan yang ngasih insentif dari desa. Per kader itu kan dia bisa 4 pos. Ya. 12 pos. Iya. Jadi saya pikir per pos dapat 200 enggak ya? Enggak. Per personal itu ada yang 50 gitu. Kalau Sidoarjo itu ya, kebetulan saya orang Sidoarjo ya. Ada yang hanya 50 gitu. Ada yang ya
100, ada yang 75, macam-macam. Oke, jadi menarik Mas. Begini. Kan ada SDGs itu kan ada 18 itu. Ya salah satunya tentang kesehatan, ini tentang penanganan stunting. Jadi kalau melihat fakta seperti itu, sampean yang sudah lama banget punya pengalaman di bawah di desa, itu dengan target nanti di ending, di goals-nya itu stunting itu bisa teratasi. Ini hanya utopis saja atau gimana Mas? Kalau kenyataannya seperti ini Mas. Enggak, artinya selama ini kan kita sudah berjalan hampir 10 tahun, 9 tahun kita undang-undang desa. Iya. Di lapangannya begitu. Saya teruskan yang tadi ya. Saya ini kan sebenarnya juga mengukur sejauh mana sih efektifnya dalam penggunaan dana desa itu, kemudian pengawalan dan macam-macam. Karena saya juga sambil belajar sih ya. Sambil belajar itu awal-awal saya di Kabupaten Gresik saat itu kemudian tahun 2021 itu lokus, 2022 dia sudah tidak 2023 sudah tidak lokus desa itu. Caranya apa? Ya pertama tentunya bagi saya pengetahuan ini penting. Pengetahuan itu penting. Apa yang disebut pengetahuan itu penting? Karena yang mengurusi kesehatan mestinya tidak hanya dipasrahkan kepada nakes saja atau bidan. Maka kemudian ada yang namanya kader kesehatan. Kader kesehatan ini tidak bisa kemudian bekerja sendiri. Kita harus melibatkan orang lain. Orang lain itu siapa? Tentunya tokoh-tokoh berpengaruh. Beda ya kalau Mas Arta itu ngomong. Mas Arta apa Mas Mata ya? Arta ya. Arto dia. Arto ya duitnya. Kaya nanti. Amin. Sekarang udah kaya sih. Amin. Jadi tahun 2022 itu tidak ada. Caranya akhirnya saya menemukan di situ data yang diinput oleh kader itu tidak data valid. Bukan berarti niatnya atau saya menyalahkan nakes itu di sana, tidak. Tetapi kebanyakan kader yang ada di bawah itu kan beragam. Kalau Mas Harta pernah dengar itu atau pernah ke desa, ada orang tua kita yang sebelum kita lahir itu jadi kader, sampai sekarang misalnya kita sudah beranak, dia masih kader. Ini dapat dibayangkan bagaimana kemudian orang berumur 60, 50 tahun mengikuti perkembangan zaman hari ini sejak pandemi misalnya tahun 2020 muncul banyak aplikasi. Aplikasi ini kan kemudian mempunyai data nih. Ketika data ini keluar, yang menginput ini tidak paham, otomatis ini kemudian muncullah data yang itu tidak valid. Dan itu faktanya saya temukan. Akhirnya di sana saya lakukan, saya langsung, jadi mohon maaf ya, tidak sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman dari dinas. Jadi tidak cukup ceramah saja, itu tidak bisa. Forum diundang, dikasih 25.000 atau 40.000 kader, diceramai, stunting itu begini, tidak bisa. Tapi kita harus memahamkan kepada mereka bahwasanya satu, kebutuhan awal itulah bagaimana data itu betul-betul valid. Cara data valid itu adalah tentunya manual. Di pertemuan itu minimal, saat pertemuan kita juga harus melihat. Pertemuan posyandu itu kan setiap bulan. Kita harus melihat bagaimana proses datangnya ibu dan anak ke dalam saat penimbangan bayi, kemudian saat pendaftaran, kemudian saat ditimbang itu, kemudian siapa yang melakukan penimbangan itu, terus kemudian alatnya seperti apa. Jangan-jangan manual pakai alat timbangan beras. Timbangan beras ya. Iya, saya sering lihat tidak ada timbangan beras. Banyak yang pakai gini itu kan. Yang berdiri, iya. Duduk, ini pohon lebar begini kan, duduk nanti dikasih di sana angka-angka kan, untuk tinggi badan anak. Masih banyak dilakukan. Iya. Ini faktor yang tidak bisa dipisahkan. Baru kemudian setelah ketemu di sana yang gizi buruk berapa, kemudian bayinya jumlah berapa, persentasenya apakah standar WHO apa tidak. Karena standar WHO sebenarnya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi jika di desa itu balita sebanyak
100 orang, Iya. jadi tidak boleh lebih dari 21 yang bergizi buruk atau yang stunting, gitu kan. Jika lebih dari 21 berarti udah standar WHO dan itu layak untuk menjadi lokus. Diintervensi lebih dalam. Diintervensi lebih dalam. Nah, setelah perjalanan ini kita lihat, baru kemudian bisa menentukan eksekusi. Apakah kemudian masalahnya kebetulan di desa saya itu masalahnya dari saat itu saya lupa 4 pos, 3 pos saat itu. Dari 3 pos itu saya kumpulkan seluruh kader kader posyandunya, kader kesehatannya, itu mestinya 5 ya, 5 1 pos, mestinya 15. Dari 15 itu ternyata yang muda hanya 4 orang, Mas. Yang Muda, ini kategori muda yang masih anak sekarang ya? Yang masih familiar dengan gadget. Iya. Nah, ini hanya 4 orang. Akhirnya saya menentukan dari setiap oke lah, karena ketuanya sudah terbentuk kan, ketua posyandu itu kan ada semua. Akhirnya saya menentukan sampean aja yang mendata ini, baru kemudian datanya bisa berjalan valid. Kenapa demikian? Karena ada fakta menarik yang saya temukan juga terkait data ini. Hampir seluruh kementerian sejak pandemi ini memanfaatkan, saya tidak tahu ya, apakah ini bahasa memanfaat atau apa ya, punya aplikasi sendiri, Mas. Jadi desa itu seingat saya, untuk pendataan stunting aja ada 5 aplikasi. Dan itu dari beda kementerian. Ada Kementerian Keuangan yang juga butuh data stunting, itu lewat Omspam. Ada Kementerian Kesehatan lewat yang data stunting lewat aplikasi, lupa saya aplikasinya apa. Kemudian ada KB yang baru-baru ini, KB sekarang yang menjadi pengendali dari Bappenas, yang ditunjuk Bappenas itu ada aplikasi LC-Mil namanya. Kemudian Kementerian Desa juga ada aplikasi namanya EHDW. Nah, ini sampean bayangkan orang tua berumur 50 ke atas lah ya, 60, itu dihadapkan dengan sekian aplikasi itu, kita aja males kadang-kadang. Jadi maksudnya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Malah nambah masalah, saya kira begitu. Kenapa? Karena harus ada orang yang mengeksekusi. Karena bisa jadi, saya yakin betul, karena saya sudah tadi menggarisi ya, bahwasanya kader posyandu itu ada kategorinya hampir sama dengan pengurus masjid atau pengurus musola. Artinya pekerjaan mereka mulia, seperti yang Mas katakan. Pekerjaan mereka mulia. Dia itu jangankan urusan gaji, atau jangankan urusan bagaimana di desa itu kadang-kadang hanya pakai timbangan itu, artinya fasilitas ini tidak mencukupi. Belum lagi ada setiap kegiatan dia pasti membutuhkan 300-an ribu. Kenapa? Karena dia harus ada makanan, harus ada nutrisi yang dikasih. Kalau uang itu kan ada yang mengalokasikan. Ada, alokasinya ada, eksekusinya yang kita tidak tahu kan. Ada yang dieksekusi, ada yang tidak. Begitu. Serius, Mas? Faktanya begitu. Jadi ada yang. Terus mereka nyari dari mana tuh, Mas? Rata-rata mereka nodong ke RT RW. Nodong RT RW, kebutuhannya sekian, kemudian RT itu kalau di tempat saya, RT itu setiap bulan support 50.000. Misalnya ada 7 RT ke saya, berarti dia setiap bulan dapat 350.